Bab 3141, Duan Lingtian peringkat 25 penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di perkebunan Han King Mansion, sesosok muncul di salah satu formasi pengangkutan ke alam tengah dari alam kuno surga selatan. Liu Ji, ini Senior Liu Ji. Senior Liu Ji telah kembali. Sayangnya, Senior Liu Ji hanya berhasil menempati peringkat ke-31. Dengan kekuatannya dan jika dia tidak masuk terlambat, dia bisa dengan mudah masuk peringkat 30 besar. Tepat sekali, begitu Liu Ji muncul, dia menarik perhatian para tetua dan murid dari rumah surgawi Han King. Untuk alasan ini, mereka tidak melihat namanya menghilang dari tanggal 31, menyebabkan orang-orang di belakangnya naik peringkat. Ini dianggap sebagai perubahan besar dalam peringkat dan akan menyebabkan keributan jika orang-orang yang hadir di tempat kejadian tidak terganggu oleh kemunculan Liu Ji yang tiba-tiba. Sementara itu, di situs lain dari formasi pengangkutan di rumah Han King, nama Senior Liu Ji telah menghilang dari papan skor. Surga, itu benar, namanya telah menghilang. Apakah ini berarti dia tersingkir? Siapa yang mampu melenyapkan Senior Liu Ji? Aku merasa orang yang sama yang melenyapkan Hang Feng dari Martial Battle Mansion. Kamu benar, itu dia. Lihat, dia sekarang memiliki 154 poin dan berada di peringkat ke-25. Sepertinya dia benar-benar melenyapkan Senior Liu Ji. Senior Liu Ji memiliki 113 poin, dan orang itu memiliki 41 poin sebelumnya. Poinnya meningkat 113 poin. Itu pasti dia. Para tetua dan murid melihat nama di tempat ke-25 dengan tidak percaya. Mirip dengan Hang Feng Yang, sebelum pertempurannya dengan Duan Lingtian, memahami 6 kedalaman dari hukum bumi dan sedang dalam proses memahami yang ke-7. Liu Ji juga telah memahami 6 kedalaman dari hukum angin dan berada di proses memahami yang ke-7. Meskipun begitu, Liu Ji lebih kuat dari Hang Feng karena Liu Ji telah memahami hukum angin sementara He Feng telah memahami hukum bumi yang berspesialisasi dalam pertahanan. Mayoritas dari 10 adipati surgawi di alam tengah dari alam kuno surga selatan akan kesulitan untuk mengejar Liu Ji jika Liu Ji memutuskan untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan bingung saat mengetahui Liu Ji telah dieliminasi? Duan Lingtian, Liu Ji melihat papan skor dan nama yang dia benci dengan sepenuh hati. Ekspresinya tidak sedap dipandang, dan tangannya terkepal erat. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka mengikuti matanya dan melihat papan skor, terengah-engah ketika mereka melihat perubahan peringkat. Senior Liu Ji juga dieliminasi oleh Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion. Siapa Duan Lingtian ini? Apakah Profound Nether Mansion benar-benar mencari bantuan dari luar? Harus begitu. Kalau tidak, jika Mansion Nether mendalam memiliki kejeniusan seperti itu, apakah mereka akan benar-benar menyembunyikan keberadaannya sampai sekarang? Seseorang dengan kemampuan seperti itu tidak akan tetap tidak dikenal. Tepat sekali. Saya mendengar dia hanya murid pelataran luar di Mansion Nether mendalam. Jika dia tidak disewa untuk membantu Profound Nether Mansion, bagaimana mungkin dia hanya menjadi murid pelataran luar? Seorang teman saya di Profound Nether Mansion berkata bahwa Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun. Selain itu, dia juga mengatakan Duan Lingtian dipekerjakan oleh rumah Nether yang mendalam. Apa? Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun. Tidak masuk akal. Itu tidak mungkin. Mayoritas orang yang hadir di tempat kejadian tidak percaya Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun. Terlepas dari ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah Liu Ji, seorang penatua bertanya, Liu Ji, apakah Duan Lingtian benar-benar seorang murid pengadilan luar? Ya, setidaknya itulah yang tertulis di token identitasnya, jawab Liu Ji dengan sungguh-sungguh. Apakah dia benar-benar lebih kuat darimu? Tetua lainnya bertanya. Liu Ji mengejek sebelum dia menjawab, jika bukan karena kecerobohanku, aku akan melenyapkannya sebagai gantinya. Ekspresinya berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang saat dia berbicara. Jika kita bertemu lagi bulan depan, aku, Liu Ji, akan mengubah nama keluargaku menjadi Duan jika aku tidak mengalahkannya. Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi. Mata orang-orang di Han King Mansion berbinar ketika mereka mendengar kata-kata percaya diri Liu Ji. Mereka tidak meragukan kata-kata Liu Ji bahwa dia hanya tersingkir karena kecerobohannya. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah murid pelataran luar yang tidak dikenal. Kebanyakan orang tidak akan waspada saat menghadapi Duan Lingtian. Sebelum Liu Ji pergi,
sesepuh lain tidak bisa tidak bertanya, Liu Ji. Apakah dia benar-benar berusia kurang dari 100 tahun? Apakah menurutmu mungkin seorang duke surgawi 10 arah yang telah memahami setidaknya 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa untuk berusia lebih muda dari 100 tahun? Liu Ji meninggalkan mereka dengan pertanyaan retoris ini. Liu Ji segera menyerang begitu dia mengetahui keberadaan Duan Lingtian. Dia tidak menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya. Itu di luar dugaannya bahwa dia akan disingkirkan oleh seseorang yang dia anggap sebagai sasaran empuk. Karena itu, dia pikir itu tidak masuk akal ketika orang menyebut Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun. Dia menyadari kekuatan Duan Lingtian karena pertempuran mereka sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan itu lebih muda dari 100 tahun? Setelah Liu Ji pergi, para tetua dan murid saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tahu Duan Lingtian bukan orang biasa dan telah mendengar bahwa dia mungkin telah memahami 7 kedalaman hukum, tetapi mereka tidak mengharapkan dia untuk memahami hukum ruang angkasa. Mereka semua tahu betapa sulitnya memahami hukum ruang. Itu sebanding dengan memahami 8 atau 9 kedalaman dari hukum biasa. Dia memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Sebelumnya, seorang teman saya di Martial Battle Mansion memberitahu saya bahwa Duan Lingtian telah memahami 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Saya awalnya tidak percaya, tapi sepertinya ada beberapa kebenarannya, kata salah satu murid. 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Apa kamu yakin? Para tetua dan murid memandang murid itu dengan tak percaya. Apakah ini tidak berarti Duan Lingtian menahan diri ketika dia menyingkirkan Liu Ji? Jika itu masalahnya, bahkan jika Liu Ji tidak ceroboh, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Duan Lingtian sama sekali. Saat keributan pecah di Han King Mansion karena eliminasi Liu Ji, Celestial Mansion kelas 6 lainnya, termasuk Profound Nether Mansion, juga gempar. Duan Lingtian, murid pelataran luar dari rumah Nether mendalam, memperoleh 154 poin dan peringkat ke-25 setelah menghabiskan hanya 5 hari di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Meskipun ada banyak orang yang mengumpulkan lebih banyak poin dalam 5 hari, tidak ada dari mereka yang melakukannya di akhir bulan. Lagi pula, semua orang tahu sulit untuk mengumpulkan poin selama akhir bulan. Duan Lingtian ini tidak hanya kuat, tapi dia juga beruntung. Dia bahkan berhasil bertemu Liu Ji yang telah mengumpulkan begitu banyak poin. Dengan poinnya saat ini, dia hanya berada di urutan kedua setelah Zhou Hongjie di Profound Nether Mansion. Hari kelima waktu Duan Lingtian di alam tengah alam kuno surga selatan adalah hari namanya menyebar ke semua rumah surgawi kelas 6. Karena berbagai faktor, kebanyakan dari mereka yakin bahwa dia disewa oleh Profound Nether Mansion untuk membantu Mansion bersaing untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Hanya dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dengan ini, siapapun yang tersisa di alam tengah dari alam kuno surga selatan secara otomatis dipindahkan. Astaga, Duan Lingtian akhirnya kembali ke lokasi formasi pengangkutan ke alam tengah alam kuno surga selatan di tanah Mansion Nether yang mendalam. Pada saat ini, sedikit kekecewaan bisa terlihat di wajahnya. Setelah dia menyingkirkan Liu Ji, dia tidak bertemu siapapun selama 2 hari terakhir. Karena itu, dia tidak mendapatkan poin sama sekali. Duan Lingtian telah kembali. Begitu Duan Lingtian keluar dari formasi pengangkutan, semua orang mengerumuninya. Mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu, beberapa dari mereka bahkan memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidikinya. Dia benar-benar belum genap 100 tahun. Surga, saya pikir itu hanya rumor. Duan Lingtian benar-benar belum genap 100 tahun. Bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia berhasil menempati peringkat ke-25 di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Prestasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah wilayah surga selatan. Jangan lupa dia baru memasuki dunia tengah di akhir bulan. Saya sangat menantikan penampilannya bulan depan. Bab 3142, Makhluk Asing Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung ini bukan pertama kalinya orang banyak berkumpul di sekitar Duan Lingtian, dan dia biasanya tidak punya masalah untuk melarikan diri. Namun, dia terkejut ketika dia tiba-tiba dipindahkan dari alam tengah dari alam kuno surga selatan dan sedikit terganggu ketika dia tiba. Sebelum dia bisa bereaksi, semua orang sudah berkumpul di sekelilingnya dan menatapnya dengan tatapan penasaran dan membara, meminta perhatiannya. Seorang murid bertanya dengan rasa ingin tahu, Duan Lingtian,
apakah Anda benar-benar memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa? Kakak sepupuku adalah murid dari Han King Mansion. Menurutnya, Liu Ji berkata kamu telah memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Murid lain dengan cepat menindaklanjuti dengan pertanyaan lain. Duan Lingtian, saudara sepupuku adalah murid dari Martial Battle Mansion. Dia menyebutkan bahwa Hang Feng mengatakan Anda telah memahami 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Apakah itu benar? Para tetua dan murid memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu, dengan penuh semangat menunggu jawaban Duan Lingtian. Sudah sangat mengejutkan bahwa Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi bahkan lebih mengejutkan bahwa dia memahami 6 atau 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa pada usia ini. Rasa dingin menjalari punggung mereka setiap kali mereka memikirkan hal ini. Duan Lingtian sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melihat kerumunan yang melontarkan pertanyaan padanya. Pada saat ini, suara energi terdengar di udara. Duan Lingtian, suara itu milik Qi Tianming, salah satu dari 10 inspektur di Profound Nether Mansion. Astaga, sebelum orang banyak bisa bereaksi, Duan Lingtian menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di sebelah Qi Tianming. Selanjutnya, keduanya berbalik dan pergi. Ketika kerumunan kembali sadar, mereka kembali membuat keributan. Kedalaman teleportasi. Tepat sekali. Ini adalah hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Surgawi sepertiku bahkan tidak bisa menangkap gerakannya? Teleportasi tidak mengharuskan pengguna untuk bergerak. Wajar jika tidak ada yang bisa menangkap gerakannya. Kami sekarang dapat memastikan bahwa Duan Lingtian memang berusia kurang dari 100 tahun dan telah memahami hukum ruang angkasa. Selain itu, kita dapat yakin bahwa dia telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Berdasarkan fakta-fakta ini, kita dapat benar-benar yakin bahwa Duan Lingtian telah memahami, setidaknya, 2 kedalaman, termasuk kedalaman elemen luar angkasa. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar memahami 6 atau 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Banyak Hang Feng dari Martial Battle Mansion dan Liu Ji dari Han King Mansion berbohong tentang hal itu untuk menjaga martabat mereka. Itu mungkin. Namun, bahkan jika Duan Lingtian tidak memahami 6 atau 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa, dia masih tidak sederhana karena dia mampu melenyapkan Hang Feng dan Liu Ji. Itu pasti, mereka yang berada di peringkat 30 besar bukanlah orang biasa. Percakapan menjadi lebih lembut dan lebih lembut saat Duan Lingtian bergerak semakin jauh dari lokasi formasi pengangkutan. Aku tidak menyangka kamu mencapai peringkat seperti itu ketika kamu hanya memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan begitu dekat dengan akhir bulan. Qi Tianming berkata dengan emosional saat dia berjalan kembali ke tempat kultivasinya. Saya hanya beruntung, jawab Duan Lingtian dengan senyum tipis. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak kebetulan bertemu Liu Ji dari Han King Mansion, dia tidak akan berhasil mencapai tempat ke-25. Bahkan, ia dianggap beruntung karena mampu menempati peringkat 50 besar. Kamu berhasil menemukan markas Martial Battle Mansion dan bertemu Liu Ji, tidak diragukan lagi kamu sangat beruntung. Namun, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka, pertemuan ini akan tetap sia-sia. Selain itu, Anda bahkan berisiko tersingkir oleh mereka, jawab Qi Tianming sambil tersenyum. Dengan posisinya, tidak sulit baginya untuk mempelajari seluk-beluk pertunjukan Duan Lingtian di ranah tengah alam kuno surga selatan. Qi Tianming tahu itu belum pernah terjadi sebelumnya ketika Duan Lingtian menemukan rumah pertempuran bela diri dan melenyapkan hampir selusin murid dari rumah pertempuran bela diri. Ini bisa dianggap sebagai provokasi besar. Tidak ada keraguan bahwa Duan Lingtian akan menjadi sasaran orang-orang dari Martial Battle Mansion di masa depan. Meskipun Hang Feng agak kuat dan pertahanannya tak tertandingi di antara Duke Surgawi di Martial Battle Mansion, ada beberapa orang yang lebih kuat dari Hang Feng di Martial Battle Mansion. Faktanya, bahkan rekan Hang Feng yang hanya memahami 6 kedalaman hukum dan sedang dalam proses memahami yang ketujuh memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dibandingkan dengan Hang Feng yang telah memahami 7 kedalaman hukum bumi. Sebagai contoh, Liu Ji mungkin hanya memahami 6 kedalaman dari hukum angin dan sedang dalam proses memahami yang ketujuh, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Hang Feng. Namun demikian, meskipun kekuatan ofensif yang unggul, Liu Ji tidak akan mampu mengalahkan Hang Feng karena pertahanan Hang Feng sangat kuat. Demikian pula, Hang Feng tidak akan mampu mengalahkan Liu Ji karena kecepatan superior Liu Ji. Qi Tianming berkata, sangat senang,
Tuan rumah besar datang menemui saya beberapa hari yang lalu untuk menanyakan tentang Anda. Dia juga sangat mengkhawatirkanmu, karena dialah yang membawa Duan Lingtian ke Profound Nether Mansion. Jika Duan Lingtian berhasil menjadi pengajar kekaisaran dari Profound Nether Mansion, pemilik mansion dan master pavilion dari Imperial Tutor Pavilion pasti akan dengan murah hati menghadiahinya. Inspektur lain pasti akan iri dengan hadiahnya karena tuan rumah dikenal murah hati dengan hadiah. Faktanya, dia tidak terlalu peduli bahkan jika Pavilion Master dari Imperial Tutor Pavilion tidak menghadiahinya selama tuan mansion menghadiahinya. Sudah cukup dia bisa bertemu dengan Pavilion Master dari Imperial Tutor Pavilion. Menurut pendapat saya, setelah Master Mansion mengetahui bahwa Anda berada di luar dunia tengah, dia pasti ingin bertemu dengan Anda, kata Qi Tianming dengan percaya diri. Duan Lingtian tidak terlalu peduli apakah tuan rumah tertarik untuk bertemu dengannya atau tidak. Dia mengubah topik dan bertanya, Qi Tua, peringkat untuk alam tengah dari alam kuno surga selatan akan diatur ulang besok, kan? Ya, Qi Tianming mengangguk. Hari ini adalah hari terakhir bulan ini sehingga semua orang di alam tengah telah dipindahkan. Besok menandai awal yang baru, dan dunia tengah akan terbuka lagi. Apakah Anda berencana untuk masuk besok? Duan Lingtian bertanya, saya belum memutuskan. Qi Tua, menurut Anda, kapan waktu terbaik untuk memasuki alam tengah? Jika kamu mengincar 20 besar, tidak apa-apa untuk masuk besok. Untuk masuk 10 besar, sebaiknya masuk 3 hari kemudian, jawab Qi Tianming. Dan bagaimana jika saya ingin peringkat pertama? Duan Lingtian bertanya dengan kilatan di matanya. Peringkat pertama, Qi Tianming terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Segera setelah itu, senyum masam muncul di wajahnya saat dia berkata, aku tahu kamu ingin lulus ujian secepat mungkin dan menjadi pengajar kekaisaran dari Nether Mansion yang mendalam. Namun, tidak realistis bagi Anda untuk langsung menempati peringkat pertama. Berdasarkan pengetahuan saya, ada beberapa duke surgawi 10 arah misterius yang telah memahami 7 kedalaman hukum yang dapat dengan mudah mengalahkan rekan-rekan mereka yang telah memahami 7 kedalaman dan sedang dalam proses memahami kedalaman ke-8. Ini berarti mereka juga sedang dalam proses memahami kedalaman ke-8 atau bisa berarti bahwa beberapa dari mereka mengandalkan kemampuan khusus. Orang-orang ini dilahirkan dengan kemampuan khusus yang melekat, dan mereka adalah makhluk asing yang menyamar sebagai manusia. Lagi pula, ada beberapa makhluk asing yang menyamar sebagai manusia di Celestial Mansions kelas 6. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tidak berpikir kekuatan Duan Lingtian saat ini cukup baginya untuk menempati peringkat pertama di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Ada makhluk asing juga. Duan Lingtian mengangkat alis. Dia tahu, makhluk asing, yang disebutkan Qi Tianming ini mengacu pada Celestial Beast dan tanaman yang memperoleh perasaan. Di alam Devata, dengan keberuntungan yang cukup, tanaman yang telah ada untuk waktu yang lama dapat memperoleh perasaan dan berkultivasi. Seiring waktu, mereka bahkan mungkin mendapatkan bentuk manusia. Ada beberapa kaisar surgawi di alam Devata yang awalnya adalah tumbuhan. Tidak hanya kekuatan mereka yang setara dengan manusia dan Celestial Beast, tetapi mereka bahkan mungkin memiliki keunggulan dalam aspek-aspek tertentu. Qi Tianming mengangguk. Makhluk asing juga ada di Profound Nether Mansion. Apakah Anda seorang murid yang berada di peringkat 30 teratas di alam tengah dari alam kuno surga selatan? Aku ingat, kilatan cahaya melintas di mata Duan Lingtian. Ketika saya keluar lebih awal, saya melihat dia berada di peringkat 29, di belakang Zhou Hongjie yang berada di peringkat 24. Duan Lingtian peringkat 25, Zhou Hongjie peringkat 24, dan murid lain bernama Hua Xiao peringkat 29 di papan skor bulan ini. Dia bukan manusia. Bentuk aslinya adalah bunga yang tumbuh di kedalaman danau. Karena pertemuan kebetulan, ia mampu mengolah dan mendapatkan bentuk manusia. Dia baru berusia sedikit di atas 500 tahun sekarang. Petik 2, bab 3143, peta seperti itu tidak ada penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, setelah menjadi manusia, dia berusia sedikit di atas 500 tahun. Duan Lingtian sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Qi Tianming. Ini berarti batasan usia di alam tengah tidak menghitung tahun sebelum mereka mendapatkan bentuk manusia. Jika ini masalahnya, itu berarti hal yang sama juga terjadi pada Celestial Beast. Apakah ini tidak berarti Celestial Beast akan memiliki keuntungan? Lagi pula, Celestial Beast yang kuat hanya bisa mendapatkan bentuk manusia setelah waktu yang lama.
Ketika mereka akhirnya mendapatkan bentuk manusia, kemampuan mereka sudah sebanding dengan makhluk surgawi. Qi Tianming mengangguk. Tumbuhan menyerap esensi matahari, bulan, langit, dan bumi. Untuk mendapatkan bentuk manusia, mereka harus sangat beruntung. Setelah mereka mendapatkan bentuk manusia, mereka tidak memiliki basis kultivasi sama sekali sehingga mereka harus mulai berkultivasi dari awal. Namun demikian, karena mereka menyerap esensi matahari, bulan, langit, dan bumi, kecepatan peningkatan mereka sangat menantang. Bahkan keterampilan pemahaman mereka sangat tinggi. Duan Lingtian tercerahkan setelah mendengar kata-kata Qi Tianming. Dalam hal ini, tanaman berbeda dari Celestial Beast yang secara naluriah dapat mengolah dan mempertahankan basis kultivasi mereka setelah mendapatkan bentuk manusia. Untuk alasan ini, Celestial Beast masih akan mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka setelah mendapatkan bentuk manusia. Jadi, apakah batasan usia berlaku untuk Celestial Beast juga atau perlakuan mereka sama dengan tanaman? Duan Lingtian bertanya. Ya, Qi Tianming mengangguk dan menjawab, dalam aspek ini, Celestial Beast tidak seperti tanaman yang telah memperoleh perasaan. Batasan usia masih berlaku untuk Celestial Beast. Jika Celestial Beast hanya mendapatkan bentuk manusia pada usia 900 tahun, hanya tersisa 100 tahun lagi untuk memasuki alam tengah. Dewa Surgawi Selatan telah mempertimbangkan hal ini sebelum dia menciptakan alam kuno surga selatan. Kalau tidak, itu tidak adil bagi manusia dan makhluk lain. Duan Lingtian merasa lega setelah mendengar kata-kata ini. Jika itu masalahnya, maka itu adil. Meskipun Hua Xiao baru berusia sedikit di atas 500 tahun, dia telah memahami 6 kedalaman dan sedang dalam proses memahami kedalaman ke-7 dari hukum air. Apalagi kedalaman yang ia pahami adalah kedalaman yang lebih kuat dan praktis dari hukum air. Karena keuntungan yang dia miliki dari asalnya, dia di atas rekan-rekannya di semua kelas 6 Celestial Mansions. Untuk alasan ini, dia berada di peringkat 30 besar, jelas Qi Tianming. Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Hua Xiao setelah mendengarkan kata-kata Qi Tianming. Awalnya saya berpikir bahwa setelah Zhou Hongjie mencapai usia 1000 tahun, Hua Xiao akan menjadi satu-satunya pilar kekuatan yang dapat diandalkan oleh Profound Nether Mansion di alam tengah. Saya tidak berharap menemukan Anda di Sekte Surgawi Kesederhanaan. Dengan kehadiran Anda, Mansion Nether yang mendalam pasti akan mengungguli yang lain di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Hanya masalah waktu sebelum Anda peringkat pertama. Jelas Qi Tianming mengira Duan Lingtian membutuhkan waktu sebelum dia bisa menempati peringkat pertama. Duan Lingtian tahu bahwa Qi Tianming tidak yakin dengan kekuatannya saat ini. Namun, dia tidak tersinggung. Selain itu, dia tahu tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia akan membuktikan kemampuannya dengan peringkat pertama. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Qi Tua, apakah Anda memiliki peta yang menandai pangkalan setiap rumah surgawi kelas 6 di alam tengah alam kuno surga selatan? Meskipun Qi Tianming telah menyebutkan menunggu di pangkalan Celestial Mansions untuk melenyapkan murid-murid mereka adalah tanda provokasi yang mencolok dan akan memicu pembalasan, Duan Lingtian tidak peduli. Satu-satunya kekhawatirannya adalah peringkat pertama. Selain itu, bahkan jika mereka ingin membalas dendam darinya, mereka hanya bisa melakukannya di alam tengah dari alam kuno surga selatan atau diam-diam membalas dendam di luar alam tengah. Jika diketahui bahwa mereka mencoba membalas dendam di luar dunia tengah, reputasi mereka akan ternoda karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak sportif. Mengapa? Apakah Anda masih berencana untuk menunggu di sekitar pangkalan? Qi Tianming terkejut. Secara alami, dia bisa menebak niat Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum sebelum dia bertanya sebagai balasan, dengan cara ini, aku bisa mengumpulkan poin lebih cepat, kan? Qi Tianming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia berkata, Duan Lingtian, pendekatan ini tidak disarankan. Meskipun Celestial Mansions hanya bisa membalas dendam di alam tengah, jika Anda melewati garis bawah mereka, mereka tidak akan membiarkan hal-hal meluncur. Mereka mungkin tidak menyerang Anda di tempat terbuka, tetapi mereka dapat dengan mudah menyewa seorang pembunuh untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia menggelengkan kepalanya, merasa Duan Lingtian agak naif. Dia mencoba membujuk Duan Lingtian dengan mengatakan, selain itu, bahkan jika Anda telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa, Duke Surgawi 10 arah manapun yang telah memahami 2 kedalaman gerakan dari suatu hukum dapat dengan mudah mengejar Anda. Menurut pendapat saya, lebih baik jika Anda tetap low profile.
Jangan ulangi apa yang terjadi di markas Martial Battle Mansion. Kitua, saya mengerti dari mana Anda berasal. Namun, saya masih ingin memiliki salinan petanya. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan menunggu mereka dekat dengan markas mereka. Aku akan mengamati dari jauh dan hanya bergerak begitu mereka menempuh jarak yang jauh dari markas mereka. Duan Lingtian tahu bahwa kata-kata Qi Tianming lahir dari perhatiannya sehingga dia berkompromi. Namun demikian, dia bertekad untuk mendapatkan peta. Dengan peta, dia akan dapat mengumpulkan poin secara efisien, dan dia tidak perlu berkeliaran tanpa tujuan mencari target. Qi Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf mengecewakanmu, tetapi peta seperti itu tidak ada." Itu tidak ada. Duan Lingtian mengerutkan alisnya. Tidak ada yang menggambar peta pangkalan sama sekali. Aku ingat jalan menuju markas Martial Battle Mansion dari markas kita. Ketika saya memasuki alam tengah lagi, saya harus dapat menemukan basis mereka lagi. Kamu tidak akan bisa menemukannya. Qi Tianming menggelengkan kepalanya sekali lagi. Aku tidak akan bisa menemukan markas mereka. Kerutan Duan Lingtian semakin dalam. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya secara instan. Pada akhir bulan, ketika peringkat alam tengah dari alam kuno surga selatan diatur ulang, medannya juga berubah. Berdasarkan apa yang saya ketahui, lokasi pangkalan juga berubah. Mereka tidak pernah muncul di lokasi yang sama. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bahkan jika Anda mengingat lokasi pangkalan. Anda tidak akan dapat menemukannya bahkan jika Anda mengikuti rute ketika Anda memasuki alam tengah lagi. Sekarang setelah saya menjelaskan semuanya dengan jelas, Anda harus mengerti apa yang saya maksud, kan? Ya, Duan Lingtian tersenyum kecut. Saya tidak mengharapkan ini. Tidak heran tidak ada peta pangkalan. Bagaimana mungkin ada peta ketika lokasi pangkalan Celestial Mansions kelas 6 berubah setiap bulan? Tiba-tiba, beberapa suara terdengar di udara. Nada mereka agak santai dan tidak hormat atau hormat seperti nada yang digunakan para murid dan para tetua. Inspektur Qi Tianming menggelengkan kepalanya. Yah, baiklah, orang-orang tua ini ada di sini sebelum tuan rumah. Kemudian, dia memandang Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, orang-orang ini adalah teman lamaku. Kecuali salah satu dari mereka, semuanya berasal dari 3 sekte dan 2 klan. 3 sekte dan 2 klan terdiri dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, Sekte Surgawi Platform Cloud, Sekte Surgawi Kopling, Klan Zhangsun, dan Klan Gongyang. Di pintu masuk alam bawah dari alam kuno surga selatan, Duan Lingtian telah bertemu dengan beberapa pejabat tinggi dari 3 sekte dan 2 klan. Salah satunya adalah Bi Hemingfeng, pemimpin sekte ketiga dari Sekte Celestial Coupling dan seorang inspektur dari Profound Nether Mansion. Mereka pasti datang karena mereka tahu kamu keluar dari alam tengah, kata Qi Tianming dengan kepastian yang mutlak. Memang, orang-orang ini, inspektur dari rumah Nether mendalam dari 3 sekte dan 2 klan, datang karena Duan Lingtian. Saat ini, Duan Lingtian terkenal di Profound Nether Mansion. Satu-satunya orang yang belum pernah mendengar tentang dia adalah mereka yang berkultivasi tertutup. Beberapa inspektur ini, seperti yang lain, ingin tahu tentang Duan Lingtian. Oleh karena itu, begitu mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian telah keluar dari alam tengah, mereka segera datang untuk mencari Qi Tianming. Inspektur ini kebanyakan adalah orang tua dari generasi yang sama dengan Qi Tianming dan memiliki hubungan yang baik dengan Qi Tianming. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan mencari Qi Tianming untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Selain itu, mereka juga memperlakukan Duan Lingtian dengan baik. Duan Lingtian, tentu saja, tahu beberapa inspektur ini memperlakukannya dengan baik karena hubungan baik mereka dengan Qi Tianming. Selain itu, dia tahu itu juga karena penampilannya di alam tengah dari alam kuno surga selatan dan pencapaiannya. Bagaimanapun, 10 adipati surgawi yang telah memahami setidaknya 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa sebelum mencapai usia 100 tahun lebih dari cukup untuk menyebabkan kegemparan di 10 klan utama dan 5 klan teratas di wilayah surga selatan. Apalagi Celestial Mansion kelas 6 seperti Profound Nether Mansion. Sementara itu, wakil pemimpin geng Tengkorak Darah, Chen Yuan-san, menerima pesan. Duan Lingtian, adipati surgawi 10 arah yang diduga telah memahami setidaknya 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa sebelum mencapai usia 100 telah dibawa untuk bergabung dengan rumah Nether mendalam oleh Inspektur Qi Tianming. Qi Tianming awalnya berasal dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Petik 2.
Bab 3144, Alam Tengah dari Surga Selatan. Alam kuno dibuka kembali. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung. Editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sebagai salah satu organisasi pembunuh bayaran teratas di wilayah Surga Selatan, kecerdasan geng tengkorak darah lebih unggul daripada 10 klan utama dan 5 sekte teratas meskipun tidak sekuat itu. Duan Lingtian adalah Duke Surgawi 10 arah dan telah memahami setidaknya 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Yang paling penting, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Dia direkomendasikan untuk bergabung dengan Profound Nether Mansion oleh seseorang dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Ekspresi Chen Yuan-san, wakil pemimpin geng tengkorak darah, berubah tak sedap dipandang saat menerima informasi ini. Meskipun dia tidak yakin apakah jenius dari Profound Nether Mansion ini adalah Duan Lingtian yang sama dari Sekte Surgawi Kesederhanaan yang telah disetujui untuk dibunuh oleh putranya, Chen Li, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa mereka adalah orang yang sama. Meskipun target mereka, Duan Lingtian, dan Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion memiliki perbedaan kekuatan yang besar, dia tidak lupa targetnya telah ditipu oleh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi untuk dikorbankan ke pohon buah surgawi pengorbanan surga. Dia tahu pengorbanan surga dapat membantu puncak surgawi tertinggi surgawi untuk menerobos dan menjadi adipati surgawi 10 arah. Selain itu, rumor mengatakan bahwa buah itu bahkan akan membantu seseorang untuk memahami, setidaknya, 6 kedalaman hukum. Ini terlalu kebetulan. Jika Duan Lingtian mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga, masuk akal bahwa dia adalah Duan Lingtian dari rumah Nether yang mendalam. Chen Yuan-san yakin dengan spekulasinya. Namun, untuk berhati-hati, dia memutuskan untuk menyelidiki Duan Lingtian, murid luar dari Profound Nether Mansion. Begitu aku memastikan keduanya adalah orang yang sama, aku akan berbicara dengan putraku yang tidak berbakti. Jika Duan Lingtian benar-benar telah menjadi murid dari Profound Nether Mansion, ditambah dengan penampilannya yang brilian, Profound Nether Mansion pasti akan sangat memandangnya. Akan lebih sulit bagi kita untuk membunuhnya. Saya hanya bisa berharap saya salah dan mereka bukan orang yang sama. Dia enggan untuk percaya akan ada kebetulan seperti itu, tetapi dia tidak bisa tidak berharap yang terbaik. Di perkebunan Profound Nether Mansion, setelah mengucapkan selamat tinggal pada beberapa inspektur, Duan Lingtian dan Qi Tianming melanjutkan percakapan mereka. Qi Tua, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa jika saya ingin masuk 10 besar, yang terbaik bagi saya untuk masuk 3 hari kemudian. Apa alasannya? Duan Lingtian mengingat kata-kata Qi Tianming sebelumnya. Kata-kata Qi Tianming menyinggung bahwa akan ada keuntungan jika dia masuk 3 hari kemudian, tapi dia tidak tahu keuntungan apa yang akan dia dapatkan. 3 hari pertama seperti waktu bagi orang untuk mengumpulkan poin. Ketika Anda masuk 3 hari kemudian, Anda hanya perlu melenyapkan sekelompok kecil orang untuk mendapatkan lebih banyak poin dibandingkan dengan masuk segera setelah ranah tengah dibuka, jelas Qi Tianming. Realisasi muncul di Duan Lingtian. Memang, tanpa penjelasan Qi Tianming, dia tidak akan memikirkannya. Cara ini lebih efisien. Dia akan dapat mengumpulkan poin lebih cepat dengan sedikit kerja. Setelah beberapa saat, dia bertanya, jika itu masalahnya, bukankah 3 hari terlalu singkat? Kamu bisa menunggu beberapa hari lagi jika kamu mau. Namun, semakin banyak waktu berlalu, jumlah orang di sana akan berkurang. Akan jauh lebih sulit bagi Anda untuk bertemu orang. Meskipun Anda hanya mengumpulkan cukup banyak poin kali ini, saya yakin Anda hanya bertemu beberapa orang, bukan? Qi Tianming bertanya dengan sadar. Duan Lingtian segera mengangguk. Memang, dia hanya bertemu beberapa orang di alam tengah dari alam kuno Surga Selatan. Faktanya, sebagian besar karena keberuntungan dia bertemu seseorang dengan banyak poin dan berhasil masuk ke 30 besar. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Qi Tianming dan kembali ke kamarnya di halaman. Qi Tianming telah mengatur agar Duan Lingtian tinggal di halaman yang luas dengan pemandangan tanaman dan bunga yang indah. Selama 3 hari ini, Duan Lingtian berencana untuk lebih memahami kedalaman transportasi. Pada saat itu, tidak mungkin bagiku untuk menembus pertahanannya jika bukan karena kedalaman transportasi. Duan Lingtian mengingat pertempurannya dengan Hang Feng dari Martial Battle Mansion beberapa hari yang lalu. Dia tahu tanpa kedalaman transportasi, dia tidak akan mampu menembus pertahanan Hang Feng karena Hang Feng telah memahami hukum bumi. Aku hanya berhasil mengatasi kedalaman pertahanannya karena formasi pengangkutan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melewati pertahanannya.
Terlebih lagi, aku belum sepenuhnya memahami formasi pengangkutan. Jika dia bersiap dan memasang perisai di sekelilingnya dengan kedalaman pertahanan, pemahamanku yang tidak lengkap tentang kedalaman transportasi tidak akan bisa menembus perisainya sama sekali. Duan Lingtian tahu jika dia bertemu Heng Feng lagi, jika Heng Feng siap, tidak mungkin baginya untuk menembus pertahanan Heng Feng lagi kecuali dia telah memahami kedalaman transportasi. Untuk itu, ia membenamkan dirinya dalam memahami kedalaman transportasi selama 3 hari ke depan. Duan Lingtian jelas tahu bahwa dia mampu melenyapkan Heng Feng terutama karena keberuntungan. Jika dia bertemu Heng Feng lagi, tidak mungkin dia bisa menembus pertahanannya jika dia sudah siap. Itu kecuali saya telah sepenuhnya memahami kedalaman teleportasi. Jika tidak, saya tidak mungkin untuk menembus pertahanan Heng Feng. Alam tengah dari alam kuno surga selatan telah dibuka selama 6 hari sekarang. Mengapa kita belum melihat Duan Lingtian? Pertanyaan serupa dapat didengar di 3 lokasi formasi pengangkutan di tanah Profound Nether Mansion. Karena ada orang yang terus-menerus menjaga formasi pengangkutan ketika alam tengah terbuka, mereka tahu Duan Lingtian belum memasuki alam tengah surga kuno surga selatan. Selain itu, papan skor telah diatur ulang, tetapi nama Duan Lingtian tidak muncul. Sementara itu, Zhou Hongjie kini berada di peringkat 16, dan Hua Xiao berada di peringkat 14. Karena ranah tengah hanya dibuka selama 6 hari, mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam 20 besar. Mereka yang berada di peringkat 30 besar biasanya akan masuk dalam 20 besar jika mereka memasuki ranah tengah pada hari pertama dibuka. Bahkan ada beberapa yang berhasil masuk 10 besar. Namun, sulit bagi mereka untuk mempertahankan peringkat tersebut. Demikian pula, di Celestial Mansions kelas 6 lainnya, banyak orang melihat papan skor saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion masih belum memasuki alam tengah. Mungkin, bukan hanya dia, ada 4 orang yang berada di peringkat 10 besar bulan lalu yang tidak ada di papan skor juga. Duan Lingtian masuk akhir bulan lalu. Aku ingin tahu apakah dia akan masuk awal bulan ini. Jika demikian, saya ingin tahu apakah dia bisa masuk ke 20 besar. Jika dia benar-benar memahami 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa, tidak akan sulit baginya untuk masuk dalam 20 besar. Bahkan, dia mungkin berada di peringkat 10 besar. Saya sangat menantikan penampilannya. Aneh sekali, saya bukan anggota Profound Nether Mansion dan penampilan Duan Lingtian tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, saya senang dengan penampilannya. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa orang-orang dari Celestial Mansions kelas 6 lainnya sangat mengantisipasi penampilannya di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Dia hanya menemukan 6 hari telah berlalu sejak alam tengah dibuka kembali setelah dia meninggalkan kamarnya untuk mencari Qi Tianming. Terlebih lagi, orang yang saat ini berada di peringkat pertama telah mengumpulkan lebih dari 100 poin. Saya takut mengganggu kultivasi Anda, jadi saya tidak memberitahu Anda, jelas Qi Tianming. Kemudian, matanya berkilat kegirangan ketika dia bertanya, jadi, apakah kamu berencana memasuki alam tengah hari ini? Saat ini, seluruh Profound Nether Mansion sedang mengantisipasi kinerja Duan Lingtian di alam tengah dari alam kuno surga selatan juga. Ya, mata Duan Lingtian berkilauan. 6 hari telah berlalu sejak alam tengah dibuka kembali. Jika dia tidak masuk sekarang, akan lebih sulit baginya untuk mengumpulkan poin. Bab 3145, kami bertemu lagi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Duan Lingtian ada di sini. Jadi, dia Duan Lingtian. Hei, itu benar, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Apakah dia benar-benar seorang duke surgawi 10 arah yang telah memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa sebelum usia 100? Apakah mungkin untuk mencapai prestasi seperti itu sebelum usia 100 tahun? Keributan pecah di antara para murid dari Mansion Nether mendalam segera setelah Duan Lingtian muncul di salah satu situs formasi pengangkutan di tanah Mansion Nether yang mendalam. Mereka telah menunggu Duan Lingtian di lokasi selama ini. Bagaimanapun, mereka tahu Duan Lingtian tinggal bersama Qi Tianming di pulau ini. Terlebih lagi, saat sebelumnya Duan Lingtian memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan, dia telah menggunakan formasi pengangkutan di sini. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka yakin dia akan menggunakan formasi pengangkutan di sini lagi. Memang, kedatangan Duan Lingtian membuktikan spekulasi mereka benar.
Setelah Duan Lingtian memasuki aula utama, dia secara acak berjalan ke salah satu konter alih-alih pergi ke konter yang dia kunjungi sebelumnya. Penatua, saya ingin melamar batu giok akumulatif. Di konter yang sebelumnya dikunjungi Duan Lingtian, seorang penatua baru telah menggantikan penatua yang sebelumnya menghadiri Duan Lingtian. Penatua baru memandang Duan Lingtian dengan saksama saat dia berpikir dalam hati, jadi, dia Duan Lingtian. Sementara itu, tetua yang menghadiri Duan Lingtian tersenyum ramah ketika dia bertanya, Duan Lingtian, penampilanmu bulan lalu luar biasa. Apa kamu yakin bisa masuk 10 besar bulan ini? Jika saya beruntung, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk menempati peringkat teratas bulan ini, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk mengambil jade poin akumulatifnya dari yang lebih tua. Setiap bulan, peserta yang memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan diminta untuk mengajukan jade poin akumulatif baru. Setelah menghabiskan 10 hari di alam tengah, batu giok titik akumulatif akan pecah dengan sendirinya dan membawa pemiliknya keluar dari alam tengah. Tentu saja, poin mereka tidak akan terpengaruh oleh penghancuran diri jade titik akumulatif. Dalam kasus lain, mirip dengan Duan Lingtian selama kunjungannya ke alam tengah bulan lalu, batu giok titik akumulatif seseorang juga akan hancur dengan sendirinya sebelum 10 hari berlalu ketika alam tengah ditutup pada akhir bulan. Peringkat di atas, mata sesepuh itu melebar setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka yang mendengar kata-kata Duan Lingtian juga tercengang. Mereka baru sadar kembali setelah Duan Lingtian memasuki formasi pengangkutan dan dipindahkan ke alam tengah dari alam kuno surga selatan. Bukankah Duan Lingtian terlalu arogan? Dia bilang seharusnya tidak sulit baginya untuk berada di peringkat teratas. Dia gila, meskipun bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya menantang surga, apakah dia pikir 10 arahan Celestial Dukes lainnya dari Celestial Mansions kelas 6 lainnya adalah penurut? Saya tidak akan ragu jika dia mengatakan kata-kata ini setelah beberapa dekade. Namun, dia masih hijau sekarang. Orang yang sama telah mendominasi 6 tempat teratas di alam tengah alam kuno surga selatan selama beberapa tahun terakhir. Peringkat mereka mungkin berubah dari waktu ke waktu, tetapi mereka semua selalu berada di peringkat 6. Baru-baru ini, orang yang berada di peringkat pertama berhasil mempertahankan peringkatnya selama 2 bulan berturut-turut, kan? Tepat sekali, keenamnya sama kuatnya. Nasib dan keberuntungan memutuskan siapa yang menempati peringkat teratas. Tahun ini, keenamnya memiliki peringkat pertama sebelumnya. Meskipun akan luar biasa jika Duan Lingtian berhasil memasuki lingkaran mereka, hanya saja tidak realistis baginya untuk menempati peringkat pertama. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Setelah Duan Lingtian pergi, mereka yang mendengar kata-katanya menggelengkan kepala dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua berpendapat bahwa Duan Lingtian terlalu naif dan optimis. Mereka yang mendengar tentang kata-kata Duan Lingtian dari yang lain juga menggelengkan kepala tidak setuju. Jelas semua orang meragukannya. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian mungkin dapat menempati peringkat 6 besar jika dia telah memahami 8 kedalaman, tetapi meskipun demikian, mereka pikir tidak mungkin baginya untuk menempati peringkat pertama. Untuk peringkat pertama, mereka pikir Duan Lingtian setidaknya perlu memahami 9 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Para murid dan tetua dari Profound Nether Mansion bukan satu-satunya yang merasakan hal ini, tetapi orang-orang dari Celestial Mansions kelas 6 lainnya juga memiliki pendapat yang sama. Heng Feng telah berkembang pesat. Dia baru saja muncul di papan skor 2 hari yang lalu, tapi dia sudah masuk 30 besar sekarang, seseorang tiba-tiba berseru pada saat ini. Kata-kata ini menyebabkan para tetua dan murid dari Profound Nether Mansion yang hadir di tempat kejadian terdiam. Secara alami, mereka tidak peduli dengan kemajuan orang biasa, tetapi Heng Feng berbeda. Sebelumnya, Heng Feng baru saja memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan sebelum dia disingkirkan oleh Duan Lingtian segera setelah dia keluar dari pangkalan. Tidak diragukan lagi itu adalah kehilangan Heng Feng yang paling menghancurkan di dunia tengah sejauh ini. Namun, setelah pertempurannya dengan Duan Lingtian, dia telah berhasil memahami kedalaman ketujuh dari hukum bumi. Sebelum itu, hanya ada satu bangsawan surgawi 10 arah di rumah pertempuran bela diri yang telah memahami 7 kedalaman hukum. Ada desas-desus tentang 10 arah surgawi duke ini bahwa dia sedang dalam proses memahami kedalaman ke-8 dan bahwa dia telah memahami kedalaman ke-8 dan sedang dalam proses memahami kedalaman ke-9. Selama setahun terakhir, meskipun tidak berturut-turut,
dia berhasil menempati peringkat pertama 2 kali. Dua prestasi ini lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dia berada di lingkaran dari 6 adipati surgawi 10 arah teratas yang dianggap sebagai tanaman terbaik di antara 10 adipati surgawi di semua rumah surgawi kelas 6 di wilayah surga selatan. Dalam waktu sesingkat itu, Hang Feng naik ke posisi 26. Belum lama ini, Hang Feng menduduki peringkat ke-29. Namun, hanya dalam sekejap mata, dia naik ke posisi 26. Meskipun Hang Feng telah memahami 7 kedalaman, kedalaman itu berasal dari hukum bumi. Pertahanan adalah keahliannya, dan kecepatan adalah kelemahannya. Biasanya pangkatnya tidak naik begitu cepat karena lawannya dapat dengan mudah melarikan diri darinya, kata seorang murid. Kamu benar, namun, jangan lupa dia bisa bergabung dengan orang lain. Selama rekannya mampu mencegah target mereka melarikan diri, akan mudah bagi Hang Feng untuk melenyapkan targetnya, kata seorang tetua. Kamu ada benarnya, selama Hang Feng bekerja dengan seseorang yang memiliki kecepatan tinggi, tidak akan sulit baginya untuk mengumpulkan poin. Tepat sekali, selain itu akan menjadi situasi win-win. Jika target mereka kuat, menggabungkan kekuatan akan memudahkan mereka untuk melenyapkan target mereka. Alam tengah dari alam kuno surga selatan tidak melarang 10 arahan adipati surgawi untuk bekerja sama. Untuk Hang Feng, yang selalu sombong, untuk bekerja dengan orang lain, sepertinya dia merasa ambisius bulan ini. Penampilan Hang Feng tidak hanya menarik perhatian orang-orang dari Profound Nether Mansion, tetapi juga menarik perhatian Celestial Mansions kelas 6 lainnya. Apakah Hang Feng akhirnya sadar dan mengesampingkan harga dirinya? Ada 10 arahan Celestial Dukes di alam tengah surga selatan kuno yang telah memahami 7 kedalaman dari hukum bumi juga. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berhasil masuk 10 besar dengan bergabung dengan orang lain. Hang Feng mungkin mencoba meniru kesuksesannya. Adipati surgawi 10 arah yang kuat dan cepat dari rumah pertempuran bela diri itu mungkin memandang rendah Hang Feng sebelumnya. Namun, sekarang Hang Feng telah memahami kedalaman ke-7, hukum kedalaman pertahanan bumi, mereka seharusnya lebih dari bersedia untuk bekerja dengannya sekarang. Pertanyaannya adalah dengan siapa dia bekerja. Jika dia bekerja sama dengan Wan Qingqing, kemungkinan besar dia atau Wan Qingqing akan menempati peringkat 10 besar bulan ini. Bulan lalu, Wan Qingqing berada di peringkat ke-17 di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Yang terpenting, dia adalah seorang wanita. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Di atas gunung berhutan, seorang pria tinggi dan berotot tersenyum ketika dia melihat wanita muda di sebelahnya. Saudari muda King, giliranmu untuk mengumpulkan poin selanjutnya. Wanita muda itu mengenakan jubah hijau sederhana. Rambut panjangnya jatuh seperti air terjun di punggungnya, dan dia memiliki fitur halus yang memikat sehingga sekelilingnya tampak redup dibandingkan. Matanya bersinar dengan dingin sehingga membuatnya tampak menyendiri. Setelah mendengar kata-kata pria jangkung dan berotot, dia mengangguk tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia melihat ke depan di kejauhan seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Segera setelah itu, seseorang sepertinya muncul begitu saja. Pendatang baru itu menatap pria jangkung dan berotot dengan senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, "Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Itu kamu?" seru pria jangkung dan berotot. Ekspresinya berubah drastis saat melihat orang yang telah melenyapkannya bulan lalu. Sementara itu, ekspresi wanita muda itu berubah muram ketika dia mendengar kata-kata pria jangkung dan berotot itu. Bagaimanapun, dia tahu hanya segelintir orang di alam tengah dari alam kuno surga selatan yang mampu menimbulkan reaksi seperti itu dari pria jangkung dan berotot. Bahkan dia tidak bisa menembus pertahanan pria jangkung dan berotot itu. Dia mengirim transmisi suara ke pria jangkung dan berotot itu. Siapa dia? Sedikit kepahitan bisa terdengar dalam suara pria jangkung dan berotot saat dia menjawab melalui transmisi suara, Duan Lingtian. Bab 3146, Wan Qingqing penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Duan Lingtian. Wanita muda itu menyipitkan matanya ketika dia melihat sosok ungu di depannya. Sedikit ketakutan bisa dilihat di kedalaman matanya. 6 hari yang lalu, dia bahkan tidak menyadari keberadaan Duan Lingtian, murid luar dari Profound Nether Mansion. Namun, selama 6 hari terakhir, dia telah belajar dari rekan-rekannya di Martial Battle Mansion bahwa dia adalah seorang duke surgawi 10 arah yang dicurigai memahami 7 kedalaman dari hukum ruang bahkan sebelum mencapai usia 100.
Dia juga secara alami mendengar tentang bagaimana Hang Feng, sesama murid dari Martial Battle Mansion, telah dieliminasi oleh Duan Lingtian tak lama setelah Hang Feng memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Selama pertempuran, pada saat kritis, Hang Feng telah memahami kedalaman pertahanan, kedalaman ketujuh dari hukum bumi. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa tangguhnya Duan Lingtian. Beberapa hari yang lalu, Hang Feng telah mengusulkan untuk bergabung dengannya untuk mendapatkan lebih banyak poin di dunia tengah. Selain itu, dia bahkan berjanji bahwa dia tidak akan melampaui peringkatnya. Mempertimbangkan fakta bahwa kebanyakan orang di alam tengah tidak akan mampu menembus pertahanan Hang Feng, ditambah dengan kecepatannya, dia tahu mereka cocok untuk bekerja sama. Karena itu, dia setuju untuk bergabung dengan Hang Feng. Saat mereka bepergian bersama setelah memasuki alam tengah, Hang Feng juga menceritakan pengalamannya melawan Duan Lingtian kepadanya, yang membuatnya semakin menyadari betapa tangguhnya Duan Lingtian. Di luar dugaannya bahwa mereka akan bertemu dengan Duan Lingtian, yang semua orang telah diskusikan dengan sungguh-sungguh, "Saudari muda King, bawa aku bersamamu dan pergi. Kami bukan tandingannya." Hang Feng buru-buru mengirim transmisi suara ke Wan Qingqing. Dia bisa merasakan kesadaran surgawi Duan Lingtian telah mengunci dirinya. Tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini dengan bantuan Wan Qingqing. Dia enggan disingkirkan begitu awal, oleh karena itu, dia tidak ragu untuk mendesak Wan Qingqing untuk membantunya melarikan diri. Astaga, sebelum Wan Qingqing selesai mendengarkan kata-kata Hang Feng, tubuhnya berkedip, dan dia muncul di sebelah Hang Feng sebelum bayangannya menghilang. Astaga, pada saat berikutnya, lampu hijau meledak dan menyelimuti Wan Qingqing dan Hang Feng. Seperti dua garis lampu hijau, mereka segera melesat pergi. Dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan Hang Feng. Namun, dari segi kecepatan, dia lebih unggul darinya. Faktanya, kecepatannya setara dengan 6 adipati surgawi 10 arah teratas di alam tengah alam kuno surga selatan. Ini juga merupakan alasan utama Hang Feng memilih untuk berkolaborasi dengannya. "Kami baru saja bertemu, teman lama, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi?" Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia melihat wanita muda itu membawa Hang Feng bersamanya untuk melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat sehingga sebanding dengan kedalaman teleportasinya. Astaga, 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 astaga. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan melemparkan kedalaman teleportasi dan kedalaman lainnya dari hukum ruang angkasa untuk meningkatkan kecepatannya. Bahkan dengan ini, dia hanya bisa mengejar Hang Feng dan wanita muda itu. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan 1 jam untuk mengejar keduanya. Dia cepat. Duan Lingtian tercengang dengan kecepatan wanita muda itu saat dia mengejar keduanya. Saat dia menyelidikinya dengan kesadaran surgawinya, dia berpikir dalam hati, kecepatannya sebanding dengan 10 arah surgawi Duke yang telah memahami 3 kedalaman gerakan dari hukum angin. Namun, dia tampaknya telah memahami hukum kayu. Saya bertanya-tanya bagaimana seseorang yang telah memahami hukum kayu bisa memiliki kecepatan seperti itu. Bahkan jika dia telah memahami ke-9 kedalaman dari hukum kayu hingga tahap dasar, masih tidak mungkin baginya untuk memiliki kecepatan seperti itu, kan? Saat Duan Lingtian menyelidiki lebih dalam, dia menemukan kecepatan Wan Qingqing tampaknya berasal dari kekuatan lain, bukan kedalaman yang dia pahami. Apakah kecepatannya merupakan keterampilan yang melekat? Bagaimanapun, Celestial Jimat dan Celestial Pills dilarang di alam tengah. Tidak mungkin kecepatannya berasal dari hal-hal itu. Duan Lingtian bertanya pada Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame, dan Chaos Divine Metal, mungkinkah kecepatannya berasal dari Clear Heavens Divine Wood, salah satu dari 5 elemen Divine. Meskipun alam tengah melarang bantuan eksternal, itu tidak berlaku untuk 5 elemen surgawi. Dia telah mengkonfirmasi ini selama kunjungannya sebelumnya ke alam tengah dari alam kuno surga selatan. Faktanya, dia juga memiliki Clear Heavens Divine Wood, tetapi itu dalam bentuk pertamanya. Karena Clear Heavens Divine Wood belum mendapatkan perasaan, itu tidak membantunya saat ini. Suara kasar Chaos Divine Flame langsung terngiang di benak Duan Lingtian. Tidak, jika dia menggunakan kekuatan menggambar dari Clear Heavens Divine Wood, kami akan merasakannya. Tidak, Duan Lingtian menatap Wan Qingqing dengan saksama. Jadi itu pasti keterampilan yang melekat seperti kekuatan darah Ling Jueyun. Dia mengingat kekuatan darah Ling Jueyun sejak lahirnya Ling Jueyun. Secara alami, keterampilan yang melekat tidak dianggap sebagai bantuan eksternal. Aku tidak menyangka dia begitu cepat.
Hang Feng tahu itu hanya masalah waktu sebelum Duan Lingtian menyusul mereka. Dia berkata dengan tegas, "Saudari muda King, tinggalkan aku dan melarikan diri. Asalkan dia tidak menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dia seharusnya lebih lambat darimu." Dia tahu jika Duan Lingtian membuang kedalamannya dari hukum ruang angkasa untuk menahan mereka, keduanya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Karena itu, dia dengan tegas menyuruhnya untuk meninggalkannya. Sementara itu, Duan Lingtian yang sedang mengikuti jejak duo ini berkata, "Hang Feng, kamu hanya memberiku 1 poin bulan lalu. Kali ini, saya terkesan dan senang dengan poin yang Anda kumpulkan." Sebelumnya, dia hanya memperoleh 1 poin dari Hang Feng sejak dia menyingkirkan Hang Feng ketika Hang Feng baru saja memasuki ranah tengah. Kali ini, sebelum dia memasuki ranah tengah, dia melihat Hang Feng telah mengumpulkan lebih dari 20 poin dan berada di peringkat ke-29 di papan skor. Dia tidak menyadari bahwa setelah dia memasuki alam tengah, Hang Feng telah melenyapkan seorang adipati surgawi 10 arah dengan bantuan Wang Qingqing. Oleh karena itu, saat ini, Hang Feng telah mengumpulkan 33 poin dan berada di peringkat ke-26 di papan skor. Duan Lingtian yang terkejut dengan kecepatan Wang Qingqing terus berkata, "Kamu pasti bergabung dengan orang ini, kan? Berdasarkan kecepatannya, dia pasti bisa membantumu menembus 20 besar. Namun, saya tidak ingat pernah melihat nama seorang murid perempuan dari Martial Battle Mansion di papan skor sebelum saya memasuki ranah tengah. Ini berarti dia belum mendapatkan poin, kan?" Duan Lingtian, yang memiliki ingatan yang baik, telah memasukkan nama-nama di papan skor keingatan. Di antara 100 nama yang dia ingat, hanya 2 nama yang berasal dari Martial Battle Mansion. Selain Hang Feng, nama lainnya jelas maskulin. Jelas itu bukan nama wanita muda itu. Karena tidak mungkin bagi Hang Feng untuk bekerja dengan seseorang dari Celestial Mansion kelas 6 lainnya, dia tahu wanita muda itu pasti dari Martial Battle Mansion dan belum mendapatkan poin. Saat dia melihat wanita muda yang membantu Hang Feng melarikan diri, dia berspekulasi dalam hati, bulan lalu, ada 3 peserta dari Martial Battle Mansion yang diberi peringkat di papan skor. Salah satunya saat ini berada di peringkat keempat, orang lainnya adalah Hang Feng, dan orang terakhir dari Martial Battle Mansion adalah Wang Qingqing. Nama itu jelas feminin. Saya yakin wanita muda ini adalah Wang Qingqing. Pada saat ini, suara Chaos Divine Earth tiba-tiba terdengar di benak Duan Lingtian. "Wah, jika memungkinkan, kamu harus bergabung dengan wanita muda itu. Meskipun kami dapat meningkatkan kekuatan serangan Anda, tidak banyak yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan kecepatan Anda. Kalian berdua cocok untuk bekerja sama di alam tengah dari alam kuno surga selatan." The Profound Divine Metal menimpali, "Saya setuju. Anda harus berkolaborasi dengannya. Jarang bagi logam surgawi yang mendalam untuk setuju dengan bumi kekacauan surgawi. Berkolaborasi dengannya." Baik, setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Earth dan Profound Divine Metal, mata Duan Lingtian berbinar. Jika 2 elemen surgawi tidak menyuarakan pendapat mereka, tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk bekerja dengan wanita muda itu. Meskipun kecepatannya cepat, dia mungkin tidak bisa mengejar lawan yang kekuatannya adalah kecepatan di ranah tengah. Apalagi mereka yang telah memahami 3 kedalaman gerakan dari hukum angin, dia bahkan mungkin tidak dapat mengejar mereka yang memahami 2 kedalaman gerakan dari hukum angin. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Hang Feng dan setelah melihat Duan Lingtian semakin dekat, Wang Qingqing tidak ragu untuk mengindahkan kata-kata Hang Feng. Astaga, begitu Wang Qingqing menjatuhkan Hang Feng, kecepatannya meningkat 1 tingkat. Dia melesat ke depan seperti anak panah yang ditembakkan sebelum dia menghilang dari pandangan Duan Lingtian. Hang Feng melayang di udara dengan tenang dengan senyum masam di wajahnya saat dia menunggu kedatangan Duan Lingtian. Bab 3147, Duan Lingtian dan Hang Feng bertempur lagi. Hang Feng sudah memikirkan rencana pertempuran sebelum Duan Lingtian tiba. Menggambar dari kesalahan dan pengalaman sebelumnya, dia menggunakan hukum kedalaman gaya batuan bumi, kedalaman penghalang kristal, dan kedalaman pertahanan. Setelah dia melemparkan Crystal Barrier Profundity, apa yang tampak seperti armor kristal muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, energi asal surgawinya yang telah didorong oleh kedalaman elemen bumi telah mencapai puncaknya, dan dia dapat dengan mudah mengeluarkan 3 kedalaman lagi dari hukum bumi dalam waktu singkat. Terlepas dari 3 kedalaman yang baru saja dia lemparkan dan kedalaman elemen bumi, dia telah memahami kedalaman goyang, kedalaman ruang gravitasi,
dan kedalaman pemulihan juga. Saat Hang Feng memandang Duan Lingtian yang berdiri di seberangnya, dia tersenyum kecut dan berkata, "Duan Lingtian, aku tidak menyangka aku akan sangat sial untuk bertemu denganmu lagi 3 hari setelah memasuki alam tengah. Sudah berapa lama sejak kamu memasuki alam tengah?" "Saya baru saja masuk belum lama ini. Anda dan pasangan Anda adalah orang pertama yang saya temui setelah memasuki alam tengah," kata Duan Lingtian sambil mengangkat bahu. "Dia baru saja masuk, dan kita orang pertama yang dia temui." Hati Hang Feng tenggelam setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sebelumnya, Duan Lingtian adalah orang pertama yang ditemuinya setelah memasuki alam tengah. Sekarang, dia adalah orang pertama yang ditemui Duan Lingtian setelah memasuki alam tengah. Keberuntungan macam apa ini? Duan Lingtian sepertinya tidak memperhatikan Hang Feng yang siap menyerang atau bertahan. Sebagai gantinya, dia bertanya, "Hang Feng, wanita muda dengan kecepatan luar biasa itu adalah Wan Qingqing milik Martial Battle Mansion, kan?" Karena dia ingat dengan jelas nama-nama mereka yang berada di peringkat 30 besar bulan lalu, dia tahu bahwa Wan Qingqing sebelumnya berada di peringkat ke-17. "Kamu benar," Hang Feng mengangguk. Kemudian, dia mengejek sebelum dia berkata dengan percaya diri, "Namun, kamu sebaiknya menyerah jika kamu berniat untuk melenyapkannya." Kecepatannya sebanding dengan 10 arah surgawi adipati terkuat di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Hanya beberapa orang yang bisa menandingi kecepatannya. Tidak mungkin bagimu untuk menangkapnya. Setelah menyaksikan kecepatan Wan Qingqing, Duan Lingtian tidak meragukan kata-kata Hang Feng. Jika Wan Qingqing ingin melarikan diri, dia tidak punya cara untuk mengejarnya. Dia memandang Hang Feng saat dia bertanya, "Jika saya tidak salah, dia telah membantu Anda untuk mendapatkan poin, tetapi Anda belum membalas budi, kan? Tidakkah kamu merasa bersalah karena tidak bisa membalas budi?" Kata-kata Duan Lingtian tampaknya sangat mempengaruhi Hang Feng. Ekspresinya agak tidak enak dilihat setelah dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Memang, dia merasa bersalah. Tanpa bantuan Wan Qingqing, dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak poin hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, sebelum dia bisa membalas budi, mereka bertemu dengan Duan Lingtian. Pada akhirnya, dia mengejek sebelum berkata, "Aku akan membalas budi setelah aku selesai denganmu." Senyum tipis muncul di wajah Duan Lingtian saat dia menyipitkan matanya. Sepertinya dia belum pergi. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Wan Qingqing masih ada di dekatnya. Dia punya firasat Wan Qingqing tidak akan benar-benar meninggalkan Hang Feng. Terlebih lagi, dengan kecepatannya, selama dia siap, dia bisa dengan mudah melarikan diri darinya lagi. Dia tidak akan melihatnya pergi tanpa memintanya untuk bekerja sama jika dia benar-benar pergi. Hang Feng mencibir, "Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tahu dia belum pergi? Apakah Anda pikir Anda akan dapat menangkapnya?" Duan Lingtian tidak menjawab pertanyaan Hang Feng. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan senyum di wajahnya, "Hang Feng, apakah Anda ingin menghancurkan batu giok titik akumulatif Anda atau apakah Anda ingin saya membantu Anda? Sebelumnya, kamu hanya berhasil mengalahkanku karena aku tidak menyangka kamu juga memahami hukum kedalaman transportasi luar angkasa. Saya harus mengatakan saya tidak yakin apakah Anda telah memahami kedalaman transportasi atau jika Anda masih dalam proses memahaminya. Namun, jika Anda belum sepenuhnya memahaminya, serangan Anda tidak akan dapat menembus kedalaman pertahanan dan kedalaman penghalang kristal saya," kata Hang Feng dengan suara rendah. Dia tahu ada perbedaan besar antara sepenuhnya memahami kedalaman dan hanya memahami dasar-dasar kedalaman. Dia telah meneliti kedalaman transportasi beberapa hari yang lalu juga. Setelah merenungkannya, dia pikir ada kemungkinan besar bahwa Duan Lingtian hanya memiliki pemahaman dasar tentang kedalaman transportasi. Jika dia benar, Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata Hang Feng. Dia berkata terus terang, "Aku tidak menyangka kamu begitu lihai. Kamu benar. Saya hanya memiliki pemahaman dasar tentang kedalaman transportasi. Karena Anda menggunakan kedalaman pertahanan untuk meningkatkan kedalaman penghalang kristal, saya benar-benar tidak dapat menembus pertahanan Anda." Mata Hang Feng berkilat saat sudut bibirnya membentuk senyuman, "Yah, setidaknya kamu tahu itu." Dia melihat ke kejauhan sebelum dia meningkatkan suaranya dengan energi asal surgawi dan berseru, "Saudari King, kamu bisa kembali sekarang." Astaga! Sosok hijau muncul di kejauhan segera. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian memperhatikan Wan Qingqing dengan baik. Dia agak cantik dengan rambut hitam panjang dan sosok montok.
Bahkan, kecantikannya sebanding dengan kedua istrinya. Ketika matanya bertemu dengannya, waktu seolah berhenti. Dia baru sadar kembali ketika Hang Feng memecah kesunyian. Saudari muda King, Duan Lingtian tidak bisa menembus pertahananku. Mari kita singkirkan dia bersama-sama. Hang Feng berkata dengan sedikit kegembiraan saat dia melihat Duan Lingtian. Ini adalah kesempatannya untuk menebus dirinya sendiri. Kemudian, dia menambahkan setelah beberapa saat, namun, saya tidak yakin apakah dia masih memiliki trik di lengan bajunya. Jika dia berhasil menembus pertahananku, kamu harus segera pergi. Apapun yang saya berutang kepada Anda, saya pasti akan membayarnya di masa depan. Wan Qingqing mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Pada saat ini, Duan Lingtian memandang Wan Qingqing dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Kakak senior Wan, jika saya tidak dapat menembus pertahanan Hang Feng, Anda dapat bergabung dengannya untuk melenyapkan saya. Namun, jika saya bisa menembus pertahanannya, tolong jangan terburu-buru pergi. Mengapa kita tidak bekerja sama? Saya dapat menjamin bahwa jika kami berdua bekerja sama, Anda akan berhasil masuk 10 besar." Petik 2. Hang Feng dan Wan Qingqing terkejut dengan usulan Duan Lingtian untuk bergabung. Hang Feng mencibir. Dia berkata dengan percaya diri, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Duan Lingtian. "Duan Lingtian, apakah kamu mencoba menipu adik perempuanku agar kamu bisa melenyapkannya? Berapa banyak poin yang dia kumpulkan? Menurutmu apakah pantas bagiku untuk melenyapkannya saat aku bisa bekerja dengannya? Jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan melenyapkannya?" Duan Lingtian menjawab sambil melirik Hang Feng. Hang Feng dibuat terdiam oleh kata-kata Duan Lingtian. Memang, tidak ada artinya bagi Duan Lingtian untuk melenyapkan Wan Qingqing yang hanya memiliki 1 poin saat ini. Pada saat ini, Wan Qingqing berkata dengan acuh tak acuh, "Kita bertiga bisa bekerja sama. Dia tidak memiliki nilai bagi saya sejauh yang saya ketahui. Selain itu, tidak efisien untuk mendistribusikan poin 3 cara," jawab Duan Lingtian. Wan Qingqing menjawab dengan dingin, "Aku tidak akan bergabung denganmu jika kamu melenyapkannya. Terlepas dari apakah kamu bergabung denganku atau tidak, aku masih akan melenyapkannya. Meskipun Anda akan membantu saya mendapatkan poin lebih cepat, bukan berarti saya tidak bisa melakukannya tanpa Anda," kata Duan Lingtian dengan dominan. Terlepas dari kata-katanya, dia mengagumi sikap Wan Qingqing. Namun, dia tidak mau berkompromi. Wan Qingqing sangat marah dengan kata-kata Duan Lingtian. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan sedemikian rupa oleh seorang pria. Hang Feng mendengus. "Duan Lingtian, Anda harus menembus pertahanan saya jika Anda ingin melenyapkan saya. Kalau tidak, Anda akan menjadi orang yang tersingkir." Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Duan Lingtian seperti banteng yang mengamuk. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Wan Qingqing dalam upaya untuk membujuknya. "Saudari muda King, jika Duan Lingtian berhasil melenyapkan saya, Anda harus bergabung dengannya. Meskipun saya tidak mengenalnya dengan baik, saya memiliki pandangan yang baik dalam menilai orang. Dia bukan tipe orang yang akan mengingkari janjinya. Mungkin, dengan bantuannya, kamu bisa masuk 10 besar kali ini. Kita akan lihat apakah dia mampu menembus pertahananmu," jawab Wan Qingqing. Duan Lingtian berkata dengan sembrono dengan senyum di wajahnya, "Karena kamu yakin dengan pertahananmu, aku tidak akan menggunakan kedalaman teleportasi, dan aku akan menembus pertahananmu hanya dengan 1 serangan." Jantung Hang Feng berdetak kencang setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak akan menggunakan kedalaman teleportasi. Mungkinkah dia telah memahami 2 kedalaman lain dari hukum ruang angkasa? Sebelumnya, dia telah melihat Duan Lingtian melemparkan 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa, termasuk kedalaman transportasi. Berdasarkan kata-kata percaya diri Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Duan Lingtian telah memahami 2 kedalaman lagi dari hukum ruang angkasa. Khawatir, dia dengan cepat membuang semua kedalaman yang dia pahami dari hukum bumi. Dia takut Duan Lingtian akan menyerang bahkan sebelum dia bisa bergerak. Bagaimanapun, hukum ruang tidak dapat diprediksi. Kedalaman ruang gravitasi, kocok kedalaman pemulihan. Petik 2. Bab 3148, sejarah berulang dengan sendirinya dihadapkan dengan serangan sengit Hang Feng. Duan Lingtian tidak berniat menggunakan kedalaman teleportasi seperti yang dia katakan. Ruang dalam radius 10 meter di sekitarnya mulai beriak dan terdistorsi hanya dalam sekejap mata. Hanya dalam sekejap mata,
dia telah melemparkan hukum kedalaman teritori ruang angkasa dan kedalaman distorsi dari hukum ruang angkasa. Menahan kedalaman. Begitu Heng Feng memasuki ruang terdistorsi, Duan Lingtian memobilisasi energi asal surgawinya yang telah didorong oleh kedalaman elemen luar angkasa untuk menahan Heng Feng. Kedalaman tebasan lintas dimensi. Pada saat berikutnya, sinar pedang abu-abu keluar dari sobekan spasial yang muncul di kehampaan. Itu melintasi langit dengan mudah membatalkan serangan Heng Feng. Kekuatannya tidak berkurang, didorong oleh kedalaman wilayah, kedalaman distorsi, dan kedalaman pengekangan. Faktanya, kekuatannya tampaknya berlipat ganda saat melanjutkan lintasannya. Astaga, astaga, astaga. Sementara itu, Heng Feng menerapkan hukum kedalaman ruang gravitasi bumi dan kedalaman goyang. Pilar batu muncul dan membentuk penghalang, memisahkannya dari Duan Lingtian. Energi dari pilar batu menolak energi yang masuk dari sisi lain. Jelas bahwa dia sudah siap untuk ini. Dia telah mengubah strateginya dan fokus sepenuhnya pada pertahanannya saat dia menunggu Duan Lingtian menyerang. Pikirannya benar-benar terfokus pada pilar batu, dia tidak akan membiarkan dirinya terganggu. Dia siap untuk menggeser pilar batu jika Duan Lingtian memindahkan atau memindahkan serangannya ke arah lain. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan menahan diri untuk tidak menggunakan kedalaman teleportasi sama sekali. Api surgawi kekacauan senior, logam surgawi mendalam senior, tolong bantu saya. Kata Duan Lingtian, dia ingin dua elemen surgawi untuk meningkatkan sinar pedang abu-abu yang keluar dari sobekan spasial. Di akhir kata-katanya, dua garis energi melesat keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan serangan dari kedalaman tebasan lintas dimensi. Api emas yang menyilaukan menyelimuti sinar pedang abu-abu segera. Itu berdampak secara visual. Teknik apa ini? Wan Qingqing yang menonton dari jauh terkejut melihat ini. Pada saat ini, jantung Heng Feng berdetak kencang. Dia juga menyadari ada sesuatu yang berbeda tentang serangan ini dari kedalaman tebasan lintas dimensi. Itu berbeda dari serangan Duan Lingtian sebelumnya. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan sejatinya sebelum ini. Heng Feng tahu api emas yang menyelimuti sinar pedang abu-abu itu bukan dari kedalaman hukum ruang angkasa. Oleh karena itu, dia menganggap ini adalah keterampilan yang melekat pada Duan Lingtian yang mirip dengan bagaimana kecepatan Wan Qingqing adalah keterampilan yang melekat sejak dia dilahirkan. Bentuk asli Wan Qingqing adalah rumput surgawi, rumput Gale, di sebuah ngarai di wilayah surga selatan. Karena pertemuan yang tidak disengaja, dia memperoleh bentuk manusia dan mulai berjalan di jalur kultivasi. Karena bentuk aslinya adalah tanaman, pemahamannya tentang hukum kayu tinggi dan kecepatan kultivasinya lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Yang paling penting, dia memiliki keterampilan yang melekat karena asal-usulnya sebagai rumput Gale yang disebut Gale setelah dia mendapatkan bentuk manusia. Kecepatannya saat ini dari skill bawaannya sebanding dengan 3 kedalaman gerakan dari hukum angin. Namun, dia tidak dapat lebih meningkatkan kecepatannya dengan kedalaman dari hukum kayu. Bahkan kemudian, kecepatannya lebih unggul dari sebagian besar rekan-rekannya. Untuk semua alasan ini, Heng Feng menganggap Duan Lingtian memiliki keterampilan yang melekat juga. Dia berpikir, Duan Lingtian pasti bukan manusia. Pada saat ini, Heng Feng berada di bawah tekanan besar. Jantungnya berpacu liar di dalam hatinya ketika dia mengingat kepercayaan Duan Lingtian dan spekulasinya tentang Duan Lingtian menjadi makhluk asing. Dia memaksa dirinya untuk tenang saat matanya bersinar dengan tekad. Tenang, bahkan jika dia memiliki skill bawaan, itu mungkin tidak bisa menembus pertahananku. Heng Feng, persiapkan dirimu. Serangan saya akan mendarat dalam 3 napas. Duan Lingtian mengangkat tangan. Sinar pedang abu-abu yang diselimuti api keemasan tampaknya meningkat dalam kekuatan dan kecepatan. Heng Feng marah setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia merasa dipermalukan. Dia membalas, Duan Lingtian, saya ingin melihat apakah kinerja Anda sesuai dengan kepercayaan diri Anda. Hanya dalam sekejap mata, 3 napas telah berlalu. Berdengung, Duan Lingtian mengayunkan lengannya. Sinar pedang abu-abu yang dilepaskan oleh kedalaman tebasan lintas dimensi melesat ke arah garis pertahanan pertama Heng Feng, pilar batu yang diperkuat oleh kedalaman elemen bumi, kedalaman ruang gravitasi, dan kedalaman goyang. Sementara itu, Wan Qingqing menatap sinar pedang abu-abu tanpa berkedip. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya sama sekali. Kekosongan bergetar di belakang sinar pedang abu-abu.
Dia menyaksikan saat sinar pedang abu-abu mendarat di garis pertahanan pertama Hang Feng sebelum menghancurkannya. Ledakan, 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 bahkan dengan penguatan dari Gravitational Space Profundity, The Shake Profundity, dan Earth Elemental Profundity, sinar pedang abu-abu menembus pilar batu seperti pisau panas menembus mentega. Meskipun pilar batu yang dimanifestasikan Hang Feng agak mengesankan, kekuatan pertahanan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kedalaman pertahanan atau kedalaman penghalang kristal dari hukum bumi. Itu, paling banyak, sebanding dengan kekuatan pertahanan dari kedalaman gaya batu. Namun demikian, ekspresi Hang Feng berubah drastis saat dia melihat garis pertahanan pertamanya runtuh hanya dalam sekejap mata. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa kedalaman pemulihan tidak cukup cepat untuk memulihkan pilar batu. Astaga, sinar pedang abu-abu melanjutkan perjalanannya menuju Hang Feng. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat nyala api keemasan di sekitarnya telah redup. Jelas garis pertahanan pertama Hang Feng telah menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Segera setelah itu, akhirnya mendarat di armor kristal yang telah dia wujudkan dan tingkatkan menggunakan Crystal Barrier Profundity dan Defensive Profundity, dua kedalaman pertahanan utama dari hukum bumi. Berdengung, 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 berdengung. Setelah kebuntuan singkat, sinar pedang abu-abu menembus armor kristal yang telah diperkuat dengan Defensive Profundity. Setelah kebuntuan singkat, sinar pedang abu-abu menghancurkan segel pada armor kristal. Dengan itu, sinar pedang abu-abu telah berhasil menembus kedalaman pertahanan. Namun, nyala api keemasan di sekitar abu-abu semakin redup. Itu tampak seolah-olah itu akan menghilang kapan saja. Tidak, Hang Feng berteriak saat ekspresinya berubah secara dramatis. Dia menemukan bahwa meskipun nyala api emas tampak seolah-olah akan menghilang karena kelelahan, kekuatan sinar pedang abu-abu itu tidak habis sama sekali. Bahkan setelah menembus garis pertahanan pertamanya dan segel dari Defensive Profundity, nyala api emas, meski lemah, belum padam. Terlebih lagi, sinar pedang abu-abu masih memiliki kekuatan penuh. Surga, kekuatan macam apa ini? Kekuatan serangan ini sama sekali tidak kalah dengan kekuatan gabungan dari dua kedalaman ofensif utama. Bahkan, serangan ini mungkin lebih kuat. Berdengung, setelah menembus kedalaman pertahanan, sinar pedang abu-abu bertemu dengan lapisan kristal dari kedalaman penghalang kristal. Saat beberapa retakan halus muncul di kristal, nyala api emas akhirnya menghilang. Kekuatan yang telah dilepaskan oleh Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal telah habis. Yang tersisa hanyalah kekuatan dari kedalaman tebasan lintas dimensi. Retakan, 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 retakan. Sejarah berulang, adegan dari pertempuran mereka sebelumnya dimainkan kembali. Penghalang kristal Hang Feng akan segera dihancurkan, dan kedalaman gaya batunya menjadi tidak berguna. Sinar pedang abu-abu meninggalkan luka dangkal di tubuh Hang Feng sebelum Duan Lingtian memindahkannya untuk menyelamatkan nyawa Hang Feng. Mata Wan Qingqing melebar tanpa terlihat saat dia melihat adegan ini terungkap. Ekspresinya tetap dingin, tapi matanya berbinar saat dia berpikir, serangan yang begitu hebat. Bahkan mereka yang berada di 6 besar tidak mampu melakukan hal seperti ini, kan? Jika saya bekerja dengannya, saya tidak perlu takut bertemu mereka sama sekali. Bab 3149, Rencana Distribusi. Setelah Duan Lingtian melanggar pertahanan dari hukum kedalaman pertahanan bumi, kedalaman penghalang kristal, dan kedalaman gaya batu, Hang Feng buru-buru melemparkan kedalaman pemulihan. Sayangnya, kecepatan pemulihan tidak bisa mengimbangi kecepatan kehancuran. Dengan ini, dia hanya bisa menyaksikan sejarah berulang. Jika Duan Lingtian tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan mati. Terima kasih. Sebelumnya, Hang Feng tertangkap basah dan dikalahkan oleh Duan Lingtian. Namun, kali ini, dia telah sepenuhnya siap tetapi masih dikalahkan. Untuk alasan ini, dia menerima kekalahannya kali ini. Dia berterima kasih kepada Duan Lingtian karena telah menyelamatkan nyawanya sebelum dia mengeluarkan batu giok titik akumulatifnya. Sebelum dia menghancurkan batu giok titik akumulatifnya, dia melihat ke arah Wan Qingqing yang berdiri di kejauhan dan berkata, "Saudari muda Qingqing, aku berhutang padamu kali ini. Bagaimanapun, saya harap Anda akan mempertimbangkan untuk bekerja dengan Duan Lingtian. Anda telah melihat kekuatannya, ditambah dengan kecepatan dan kelincahan Anda berdua akan memiliki kesempatan untuk melenyapkan 6 orang itu dari alam tengah dari alam kuno surga selatan." Tanpa menunggu jawaban Wan Qingqing, dia menghancurkan akumulatif poin jade miliknya.
Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia melihat 33 poin yang dia peroleh dari Heng Feng. Ditambah dengan 1 poin yang dimilikinya, kini ia sudah mengoleksi 34 poin. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wan Qingqing yang masih berdiri di kejauhan. Sepertinya kamu dan Heng Feng sudah sibuk sebelum aku memasuki alam tengah. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu mengambil keputusan? Apakah Anda akan bergabung dengan saya? Petik 2. Sementara itu, begitu Heng Feng menghancurkan batu giok titik akumulatifnya, orang-orang dari berbagai rumah surgawi kelas 6 yang telah mengawasi papan skor langsung menyadari perubahan itu. Heng Feng dari Martial Battle Mansion telah menghilang dari peringkat ke-25 di papan skor dan digantikan oleh orang lain. Mata mereka terbelalak kaget saat melihat nama baru itu. Duan Lingtian. Duan Lingtian dari The Profound Nether Mansion tidak ada di papan skor sebelumnya. Namun, begitu dia muncul, dia menyingkirkan Heng Feng dan langsung masuk 30 besar. Bagaimana mungkin semua orang tidak merasa terkejut? Berdasarkan apa yang saya dengar, Heng Feng dari Martial Battle Mansion dieliminasi oleh Duan Lingtian bulan lalu. Dia benar-benar tidak beruntung bertemu dengan Duan Lingtian lagi. Bulan lalu, Heng Feng dieliminasi oleh Duan Lingtian segera setelah dia memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Duan Lingtian hanya memperoleh 1 poin darinya saat itu. Kali ini, dia dikalahkan oleh Duan Lingtian lagi, dan Duan Lingtian berhasil mendapatkan 33 poin darinya. Heng Feng telah mengumpulkan begitu banyak poin, tetapi mereka semua telah pergi ke Duan Lingtian. Dia harus dipenuhi dengan kebencian sekarang. Heng Feng dari Martial Battle Mansion benar-benar sial. Sementara itu, ada kegemparan di ketiga lokasi formasi pengangkutan di tanah Profound Nether Mansion. Duan Lingtian baru saja memasuki ranah tengah beberapa jam yang lalu, tetapi dia sudah berhasil masuk ke 30 besar. Apakah ini lelucon? Apakah, mungkinkah Heng Feng dari Martial Battle Mansion membantu Duan Lingtian untuk menipu? Curang, mustahil. Bulan lalu, Heng Feng tersingkir ketika dia hanya memiliki 1 poin. Apa gunanya menyontek pada 1 poin? Setelah Heng Feng dikalahkan bulan lalu, dia mengungkapkan bahwa Duan Lingtian telah memahami 7 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Sekarang dia dieliminasi lagi oleh Duan Lingtian, itu membuktikan bahwa Duan Lingtian lebih kuat darinya. Heng Feng pasti telah bergabung dengan seseorang sebelumnya untuk mengumpulkan begitu banyak poin dalam waktu yang singkat. Aku ingin tahu apakah sekutu Heng Feng dihilangkan oleh Duan Lingtian juga. Yah, jika sekutunya adalah Wan Qingqing, kurasa Duan Lingtian tidak mampu melenyapkannya. Dalam sehari, berita Duan Lingtian memasuki 30 besar mencapai Qi Tianming. Matanya berbinar karena kegembiraan saat dia berpikir, kerja bagus, nak. Saya pikir dia akan tertinggal karena dia memasuki alam tengah agak terlambat. Siapa yang tahu dia akan mendapatkan begitu banyak poin dalam waktu yang singkat. Merupakan kerugian untuk memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan 6 hari setelah dibuka. Jika seseorang tidak beruntung, terlepas dari seberapa kuatnya, akan sulit bagi seseorang untuk masuk 10 besar di papan skor. Oleh karena itu, setelah menerima berita bahwa Duan Lingtian telah memperoleh begitu banyak poin dan masuk dalam 30 besar, Qi Tianming merasa sangat lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berdasarkan situasi saat ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk masuk dalam 10 besar. Di perkebunan Martial Battle Mansion, penampilan Heng Feng di formasi pengangkutan menarik perhatian para tetua dan murid mansion. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke papan skor. Tentu saja, ada kegemparan ketika mereka melihat nama yang menggantikan Heng Feng di papan skor. Ini Duan Lingtian lagi. Heng Feng, bukankah kamu bergabung dengan Wan Qingqing kali ini? Bagaimana Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion berhasil melenyapkanmu? Di mana Wan Qingqing? Bukankah dia tersingkir? Bagaimana mungkin? Bisakah orang biasa mengejar Wan Qingqing? Sekuat Duan Lingtian, dia mungkin tidak bisa menandingi kecepatan Wan Qingqing. Kamu ada benarnya. Heng Feng hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar percakapan di sekitarnya. Dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali kekuatan inferiornya. Di perkebunan Han King Mansion, pada saat ini, Liu Ji juga telah menerima berita tentang peringkat Duan Lingtian di 30 besar setelah memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Duan Lingtian sudah memasuki alam tengah.
Dia agak beruntung untuk bertemu dengan Hang Feng dari Martial Battle Mansion dan mendapatkan 33 poin. Kurasa sudah waktunya bagiku untuk memasuki alam tengah juga. Liu Ji belum memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan karena dia sedang menunggu Duan Lingtian. Secara alami, dia tahu dia mungkin tidak akan bertemu dengan Duan Lingtian bahkan jika mereka berdua berada di alam tengah pada saat yang bersamaan. Namun, selama mereka berdua berada di alam tengah, masih ada kemungkinan mereka bertemu. Dia masih merasa terhina ketika dia mengingat bagaimana dia dikalahkan oleh Duan Lingtian bulan lalu karena kecerobohannya sendiri. Dia bertekad untuk membalas dendam bulan ini. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan, Wan Qingqing tidak langsung setuju untuk bergabung dengan Duan Lingtian. Sebagai gantinya, dia bertanya, bagaimana Anda mengusulkan agar kami membagikan poin setelah kami bergabung? Duan Lingtian merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum dia menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Saat bertemu lawan yang bisa kita kalahkan sendiri, kita akan bergiliran mendapatkan poin mereka. Namun, jika kita bertemu lawan yang bisa saya kalahkan sendiri tetapi tidak bisa Anda kalahkan, poin mereka akan diberikan kepada saya. Kebalikannya berlaku. Jika kita menghadapi lawan yang bisa kamu kalahkan sendiri tapi aku tidak mampu mengalahkannya sendiri, poin mereka akan jatuh ke tanganmu. Apakah kamu setuju dengan ini? Saya setuju. Wan Qingqing sedikit terkejut. Dia berasumsi Duan Lingtian akan mengusulkan rencana yang akan merugikannya. Namun, setelah mendengarkan kata-katanya, dia menemukan sarannya adil. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa dia tulus untuk bekerja sama, oleh karena itu, dia menyetujuinya. Secara alami, dia masih waspada padanya. Karena dia dan Hang Feng sama-sama dari Martial Battle Mansion, mereka tidak akan bisa mendapatkan poin satu sama lain. Karena itu, tidak perlu saling waspada. Namun, berbeda bergabung dengan Duan Lingtian. Karena mereka bisa mendapatkan poin dari satu sama lain, selalu ada kemungkinan pengkhianatan. Setelah Wan Qingqing setuju untuk bekerja sama, mata Duan Lingtian berkilat dingin saat dia berkata, jika kamu menginginkan poinku dan menyerangku kapan saja saat kita bersekutu, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Setelah mendengar kata-kata ini, Wan Qingqing mencibir. Saya pasti akan menghormati kata-kata saya. Demikian pula, jika Anda mengkhianati aliansi kami, saya akan memberitahu semua orang betapa tercelanya Anda begitu saya meninggalkan dunia tengah. Pada saat itu, reputasi Anda akan ternoda. Saya mungkin tidak dapat membunuh Anda, tetapi saya tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri dari Anda. Pada saat itu, tidak ada yang akan berani bergabung denganmu kecuali orang-orang dari Profound Nether Mansion. Kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu, kata Duan Lingtian ringan. Setelah mendengar kata-kata ini, Wan Qingqing menjadi gugup. Maksud kamu apa? Duan Lingtian mengangkat alis. Seolah-olah dia bisa membaca pikirannya, dia berkata, menurutmu apa maksudku? Biar ku tebak, kamu pikir aku akan membunuhmu untuk membungkammu setelah mendapatkan poinmu. Dia terkekeh sebelum melanjutkan berkata, tenang. Yang saya maksud adalah Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menodai reputasi saya karena saya tidak memiliki niat untuk mengkhianati aliansi kita. Wan Qingqing menghela nafas lega dalam hati. Instingnya memberitahunya bahwa Duan Lingtian adalah orang yang dapat dipercaya. Selain itu, Hang Feng juga merasa bahwa Duan Lingtian dapat dipercaya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko bergabung dengan Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat darinya. Jika dia mengkhianatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah itu, keduanya tidak membuang waktu dan terus menjelajahi alam tengah dari alam kuno surga selatan. Saat mereka bepergian, Wan Qingqing menjaga jarak aman dari Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian menyerang, setidaknya, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia agak mempercayainya, dia masih tidak bisa sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Pada saat ini, dia bertanya, apakah Anda benar-benar seorang murid pelataran luar di Mansion Nether Mendalam? Tepat sekali, Duan Lingtian menunjukkan padanya token identitasnya yang tergantung di pinggangnya. Kemudian, dia bertanya dengan menggoda, mengapa kamu menjaga jarak di antara kami? Apa kau takut aku akan memakanmu? Bab 3150, Wan Qingqing terkejut, aku lupa bertanya. Berapa poin yang kamu miliki saat ini? Saya tidak melihat nama Anda di papan skor ketika saya masuk, tanya Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu.
Wan Qingqing tidak malu dan menjawab dengan jujur, 1. Duan Lingtian sedikit terkejut. Heng Feng memiliki 33 poin sementara Wan Qingqing hanya memiliki 1 poin. Ini berarti bahwa semua orang yang telah dieliminasi oleh duo dari Martial Battle Mansion telah pergi ke Heng Feng. Jadi semua poin dari orang-orang yang kamu dan Heng Feng hilangkan jatuh ke tangan Heng Feng. Bagaimana Anda berdua berencana untuk mendistribusikan poin? Dia mengatakan bahwa selama dia memiliki 100 poin, sisa poin akan menjadi milikku, kata Wan Qingqing. Ketika Heng Feng pertama kali mengusulkan ide ini, dia merasa kesepakatan itu menguntungkannya. Lagi pula, selama bukan 6 orang itu, hampir tidak ada yang bisa melenyapkan mereka jika mereka bergabung. Bahkan, jika mereka beruntung, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan 300 atau 400 poin. Bahkan, mereka mungkin mendapatkan lebih dari itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Heng Feng akan tersingkir bahkan sebelum dia memperoleh 100 poin. Selain itu, dia bahkan tidak mendapatkan 1 poin dari Heng Feng. Dia merasa agak frustrasi ketika dia memikirkan hal ini. Duan Lingtian memandang Wan Qingqing dan berspekulasi dengan keras, jika saya tidak salah, Anda pasti agak senang dengan sarannya, kan? Anda pikir Anda mendapatkan ujung tongkat yang panjang, bukan? Ya, Wan Qingqing tersenyum pahit. Setelah itu, Duan Lingtian dan Wan Qingqing tidak lagi berbicara. Mereka melakukan perjalanan diam-diam selama setengah jam sebelum Duan Lingtian berbicara lagi. Dari yang aku tahu, ada seseorang yang cukup kuat dari Martial Battle Mansion, kan? Dia menduduki peringkat ke-5 bulan lalu. Kamu sedang berbicara tentang Wang Tai, kata Wan Qingqing. Tepat sekali, Duan Lingtian mengangguk. Wang Tai adalah murid pelataran dalam dari Martial Battle Mansion. Kekuatan dan basis kultivasinya sangat dalam. Selama beberapa dekade terakhir, ia secara konsisten berada di peringkat 10 besar. Dalam 10 tahun terakhir, peringkatnya naik ke 6 besar. Sejak itu, peringkatnya tidak pernah jatuh di atas tempat ke-6, kata Wan Qingqing. Sebelum memasuki alam tengah, saya mendengar orang mengatakan bahwa 6 tempat teratas ditempati oleh orang yang sama selama beberapa tahun terakhir. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia berkata, selain Wang Tai, kelimanya pasti cukup kuat sebagai dengan baik. Aku tidak yakin tentang sejauh mana kekuatan mereka, tapi aku tahu aku bukan tandingan mereka. Aku pernah bertemu dengan mereka berenam di alam tengah di beberapa titik atau lainnya, kata Wan Qingqing sambil mengguncang tubuhnya. Kepala, yah, Wang Tai berasal dari Martial Battle Mansion jadi dia tidak akan menyerangmu. Bagaimana dengan yang lain? Seberapa kuat mereka? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti yang saya katakan, saya bukan tandingan mereka. Mereka semua jauh lebih kuat dariku. Yang terpenting, kecepatan mereka tidak kalah dengan saya. Jika aku bertemu mereka, aku akan menyerah dan menghancurkan batu giok akumulatifku, kata Wan Qingqing sambil menghela nafas. Duan Lingtian berharap banyak. Karena ke-6 orang itu secara konsisten menduduki 6 tempat teratas selama beberapa tahun terakhir, kekuatan mereka jelas tidak biasa. Namun, dia terkejut mendengar bahwa kecepatan mereka tidak kalah dengan kecepatan Wan Qingqing. Ini berarti bahwa bahkan jika dia bisa mengalahkan mereka, dia hanya bisa menonton jika mereka melarikan diri. Dia tahu kecepatannya adalah kekurangannya. Saat ini, kecepatannya hanya bergantung pada hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Meskipun Chaos Divine Flame, Profound Divine Metal, dan Chaos Divine Earth dapat membantunya dalam pertempuran, mereka hanya dapat meningkatkan serangannya. Mereka tidak dapat meningkatkan kecepatannya. Kecuali saya benar-benar memahami hukum formasi transportasi ruang angkasa ke tahap yang belum sempurna, kecepatan saya akan lebih rendah daripada orang-orang itu. Kedalaman transportasi dan kedalaman teleportasi dari hukum ruang angkasa saling melengkapi. Jika Duan Lingtian memahami 2 kedalaman, kecepatannya akan sebanding dengan mereka yang telah memahami 3 kedalaman gerakan dari hukum angin. Berdasarkan ini, orang dapat melihat bagaimana hukum ruang angkasa, atau salah satu dari 4 hukum tertinggi, lebih tinggi daripada hukum biasa. 2 kedalaman gerakan dari hukum ruang sebanding dengan 3 kedalaman gerakan dari hukum angin. Bagaimanapun, segalanya mungkin berjalan berbeda sekarang setelah aku bergabung dengan Wan Qingqing. Bahkan jika kita bertemu salah satu dari 6 orang itu, dengan kecepatan dan pemahamannya tentang hukum kayu, yang merupakan hukum bantu, dia harus bisa untuk menahan mereka dan mencegah mereka kabur saat aku menyerang.
Terlepas dari kecepatan Wan Qingqing, alasan lain Duan Lingtian memilih untuk bergabung dengannya adalah karena pemahamannya tentang hukum kayu. Jika dia telah memahami hukum angin, bahkan dengan kecepatannya yang luar biasa, dia tidak akan tertarik untuk bergabung dengannya. Lagi pula, bahkan jika dia cepat dan bisa mengejar lawannya, jika dia memahami hukum angin, dia akan kesulitan menahan lawannya. Yah, jika kita bertemu salah satu dari mereka, aku akan membantumu membalas dendam. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat mereka berkedip dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Wan Qingqing berbinar. Meskipun dia tidak sering bertemu dengan orang-orang itu, setiap kali mereka bertemu, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Faktanya, dua dari orang-orang itu akan selalu melecehkannya secara verbal. Namun, karena kekuatannya yang lebih rendah, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia membenci mereka. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Duan Lingtian. Dia dengan cepat berkata, Wan Qingqing, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Mengapa Anda tidak membawa saya ke markas Martial Battle Mansion? Sebelumnya, dia telah menunggu di luar Martial Battle Mansion dan mendapatkan banyak poin sebagai hasilnya. Sayangnya, posisi pangkalan Celestial Mansion kelas 6 di alam tengah alam kuno surga selatan akan berubah setiap bulan sehingga dia tidak dapat kembali ke pangkalan Martial Battle Mansion. Namun, dengan Wan Qingqing yang memimpin, dia tidak akan kesulitan menemukan markas Martial Battle Mansion. Bagaimanapun, murid dari mansion tempat mereka berada akan dapat menemukan markas mansion mereka. Demikian pula, dia tahu di mana markas Profound Nether Mansion berada di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Apa, kamu berpikir untuk menunggu di luar markas Martial Battle Mansion? Ekspresi Wan Qingqing sedikit berubah saat dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mustahil, saya tidak akan membawa Anda ke sana. Saya akan mengkhianati Martial Battle Mansion jika saya melakukan itu, dan saya lebih baik mati daripada mengkhianati Martial Battle Mansion. Bentuk aslinya adalah Gale Grace. Jika bukan karena perawatan Martial Battle Mansion, dia tidak akan memiliki semua yang dia miliki sekarang. Mungkin, dia awalnya bukan manusia jadi dia lebih murni dibandingkan dengan manusia. Rasa syukurnya sangat kuat. Sebelumnya, Wan Qingqing telah mendengar bagaimana Duan Lingtian menunggu di luar markas Martial Battle Mansion dan melenyapkan sekitar selusin murid. Itu adalah penghinaan bagi Martial Battle Mansion. Oleh karena itu, ada banyak murid yang ingin membalas dendam dari Duan Lingtian. Dia tahu betul bahwa setiap orang yang keluar dari markas Martial Battle Mansion, kecuali Wang Tai, akan tersingkir jika dia membawa Duan Lingtian ke sana. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau. Setelah mendengar penolakan keras Wan Qingqing, Duan Lingtian tidak memaksakan masalah ini. Dia hanya merasa itu sia-sia karena dia bisa dengan mudah mendapatkan poin dengan metode ini. Pada saat ini, Wan Qingqing tiba-tiba berkata, meskipun aku tidak bisa dan tidak akan membawamu ke markas Martial Battle Mansion, aku bisa membawamu ke markas Fire Glaze Mansion. Heng Feng dan aku melewati pangkalan 2 hari yang lalu. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyala. Dia tidak menyangka Wan Qingqing akan mengetahui lokasi pangkalan Celestial Mansion kelas 6 lainnya. Pangkalan Fire Glaze Mansion. Wan Qingqing tidak mau memimpin Duan Lingtian ke markas Martial Battle Mansion karena dia tidak ingin mengkhianati mansion. Namun, dia seharusnya tidak ragu untuk membawanya ke markas Fire Glaze Mansion, kan? Aku bisa membawamu ke sana jika itu yang kau inginkan. Namun, saya akan berterus terang kepada Anda, saya tidak akan mengungkapkan diri, saya juga tidak akan membantu Anda saat Anda menunggu di luar markas mereka, kata Wan Qingqing. Menunggu di luar markas Celestial Mansion kelas 6 dan menyerang murid-murid mereka sama saja dengan memprovokasi Celestial Mansion secara terang-terangan. Dia tidak mau menyinggung Celestial Mansion kelas 6 tanpa alasan yang jelas. Tidak apa-apa bagiku, Duan Lingtian berkata dengan penuh semangat, aku akan menanganinya sendiri, dan kamu bisa bersembunyi di samping. Jadi bisakah kamu membawaku ke sana sekarang? Bahkan jika setiap orang yang keluar dari markas Fire Glaze Mansion hanya memiliki 1 poin, dia masih akan mendapatkan banyak poin. Setidaknya ada puluhan ribu orang dari berbagai rumah surgawi kelas 6 yang memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan setiap bulan. Rata-rata, setidaknya ada beberapa ratus orang dari Celestial Mansion yang akan memasuki alam tengah.
Sebagian besar dari mereka akan memasuki alam tengah selama paruh pertama bulan itu. Akan ada tidak kurang dari 20 orang yang keluar dari pangkalan selama waktu ini. Jimat surgawi, termasuk talisman surgawi komunikasi, tidak dapat digunakan di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Namun, saya yakin orang memiliki cara lain untuk berkomunikasi satu sama lain. Jika kabar menyebar dari luar ke dalam markas Fire Glaze Mansion, aku yakin lebih banyak murid dari Fire Glaze Mansion akan menyerbu dengan marah. Pada saat itu, saya akan bisa mendapatkan lebih banyak poin. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar mengantisipasi. Setelah mendengar kata-kata ini, Wan Qingqing berseru ngeri, "Apa? Anda berencana untuk melakukannya secara terbuka?" Ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh telah menghilang pada saat ini. Dia merasa murid pelataran luar dari Profound Nether Mansion ini gila. Tindakannya akan membuatnya menjadi musuh dari 10 adipati surgawi 10 arah dari Fire Glaze Mansion di alam tengah dari alam kuno surga selatan.